orang yang masuk Islam yang saya syahadatkan itu bukan korban Indomisasi. Mereka justru mempraktekkan Ibrani 11 nomor 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu iman. Iman itu ada pengharapan, dan polanya adalah akal. Tidak bisa tidak. Contoh misalnya, Anda naik ke atap rumah di atas gunung nih yang tinggi, kemudian Anda berharap naik ke atap rumah itu Anda bisa dapat ikan hiu. Apakah itu sesuai dengan harapan? Tidak. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mengharapkan sesuatu dengan pola akal. Bagaimana Anda bisa mengharapkan kemudian ada ikan hiu di atas atap yang ada di atas gunung? Nggak mungkin. Maka iman itu adalah sebuah harapan yang didasarkan atas asal akal, logika, rasio. Kemudian iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Apa maksudnya? Kalau Kristen itu menuhankan Yesus karena terlihat, itu bukan iman, itu percaya. Sedangkan yang disebut iman itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Dikatakan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa yang tidak terlihat ini, hakikat yang tidak terlihat ini adalah pencipta langit dan bumi. Itu baru iman. Karena kita mempersaksikan sebuah bukti yang empiris, absolut, bahwasanya iman kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Mana Allah? Buka mata sampai kuping tak dilihat Allah itu. Tetapi buktinya adalah alam semesta ini dicipta oleh yang maha kuasa. Meskipun yang maha kuasa itu kita tidak lihat, tetapi bukti daripada keadaan, dialah yang menciptakan alam semesta ini. Alam semesta diciptakan, manusia belum ada. Apakah ada yang melihat Tuhan menciptakan alam semesta? Tidak ada. Berarti tidak ada Tuhan. Buktinya alam semesta ada. Berarti ada yang menciptakan, tapi tidak ada yang melihat. Iya, artinya Tuhan tidak perlu dilihat dan Tuhan menciptakan alam semesta. Kita adalah makhluk yang diciptakan. Cukup dengan akal melihat alam semesta ini untuk mengakui dan sampai kepada inti Tuhan itu ada meskipun tidak kita lihat. Buktinya, kita punya roh, kita punya suara, kita punya napas. Meskipun roh dan suara kita tidak bisa kita lihat, tapi itu adalah milik kita. Namun faktanya, tak ada satupun kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu melihat rohnya sendiri. Kita manusia hidup, katanya roh itu milik kita, tapi kok kita tahu roh itu seperti apa? Berarti itu milik siapa? Milik yang maha kuasa yang tak terlihat. Maka dikatakan Ibrani 11 nomor 1 hanya cocok untuk Islam. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sedangkan Kristen menuhankan Yesus karena Yesus datang ke bumi menjadi manusia, mati di atas pohon untuk dosa-dosa Kristen. Itu bukan iman, itu sekte, aliran kepercayaan. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan jangan ada pemaksaan, saya tadi sudah menunjukkan, Bu, tak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam. Tak ada. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku Nabi Muhammad. Tak ada. Tapi di Kristen, jadikanlah seluruh bangsa. Ini pemaksaan atau bukan sih? Ini suara dari Yesus sendiri, ya. Pemaksaan Yesus atau bukan? Pemaksaan ya, atau bukan? Yesus mengharuki, dia memaksa demi keselamatan manusia. Allahu Akbar. Jadi ya, ada perumpamaan Yesus, ya. Jadi antara ajaran Yesus dengan dogma gereja ajaran kasih itu bertentangan. Karena Yesus ternyata memaksa, sedangkan orang Kristen kasih. Jadi bertentangan. Nah, ini baru kali ini setelah saya berdiskusi puluhan tahun, baru kali ini ada orang Kristen jujur mengakui bahwa memang mengajarkan Kristen itu orang-orang harus dipaksakan menjadi Kristen demi keselamatan orang tersebut. Bagus. Cuma dia memaksa demi keselamatan. Iya, demi keselamatan apa? Demi keselamatan. Oke. Ya. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana kalau Kristen memaksakan agama Kristen kepada kami, sedangkan perintah itu ternyata bukan perintah Yesus? Itu gimana? Itu gimana? Coba buktikan. Anda sudah mengakui Matius 28 nomor 19 itu harus dipaksa demi keselamatannya. Oke, paksalah kami. Tak apa, silakan Anda paksa, tak apa. Tapi pertanyaan saya, alat yang kalian gunakan untuk memaksakan kehendak kekristenan kalian itu kepada kami umat Islam, apa betul itu berasal dari Yesus? Buktikan kalau Yesus pernah memberikan legitimasi terhadap ucapan, terhadap Bible, terhadap penulis kitab Matius yang Anda bawa. Nggak ada kan? Berarti selama ini kalian memaksakan agama Kristen itu adalah akal-akalan kalian sendiri. Saya kira cukup demikian. Bang Andi silakan diambil alih. Saya mau bikin kopi campur masaku dulu. Silakan. Penting dia abang kita ini sudah mengakui. Silakan. Iya, saya mengakui karena Yesus juga punya perumpamaan, ya.
berbicara tentang menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang dalam satu pesta ya. Yang pertama hambanya disuruh ya memanggil ya, mereka menolak. Disuruh lagi pergi untuk kedua kali ke lorong-lorong, mereka juga menolak. Kemudian suatu tempat untuk pesta belum penuh, masih ada kursi kosong, dan Yesus menyuruh lagi hambanya dan marah, tempatku ini belum penuh, harus penuh. Nah, jadi Yesus pergi, mereka katakan paksalah mereka untuk datang karena perjamuan akan dilaksanakan. Nah, ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus untuk masuk dalam suatu kerajaan yang namanya kerajaan surga. Jadi ketika cara satu gagal, yang kedua gagal, yang ketiga dan seterusnya, yang terakhir Yesus katakan dalam perumpamaan paksalah mereka. Jadi sebenarnya makna memaksa ini sebenarnya itu adalah karena untuk kebaikan manusia ya. Kalau orang-orang pintar sulit mengikuti Yesus, orang-orang yang di pinggiran ya, di lorong-lorong yang mungkin tidak mengenal ajaran agama atau tidak pintar, tidak sekolah, mereka lebih mudah diajak untuk jadi pengikut Kristus daripada orang-orang pintar. Contoh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka sulit menerima Yesus karena mereka terlalu merasa lebih pintar. Sedangkan murid Yesus hanyalah nelayan, hanyalah petani, hanyalah pekerja biasa. Demikianlah dalam perumpamaan Yesus. Jadi orang-orang pintar ya, terakhir, orang-orang pintar itu memang sulit menerima ajaran Kristus. Jadi untuk masuk dalam kerajaan Allah tidak mudah sebenarnya. Kalau kita hanya membuka hati ya, untuk ketika kita dikatakan lakukan, nah itu berarti kita orang penurut. Ketika Tuhan perintahkan turutilah hukum Allah, kita menurut, nah itu berarti kita memang mau menurut tanpa kita berdalih ya. Kalau orang-orang pintar selalu punya banyak alasan. Cukup Pak. Ya. Pak Kris, jadi Anda sudah akui bahwa target untuk orang-orang yang dikristenkan itu targetnya adalah orang di bawah garis kemiskinan ilmu, artinya orang bodoh. Orang cerdas nggak mungkin masuk Kristen. Orang bodoh. Gantian dulu Pak, saya lagi yang ngomong banyak. Saya dulu Bang. Anda tadi yang ngomong loh. Saya dulu. Oh ya, oke. Jadi target Anda adalah orang awam, orang bodoh. Orang cerdas nggak mungkin ke Kristen karena akalnya berfungsi. Dari mana itu? Orang yang berakal itu bisa membedakan antara manusia dan Tuhan. Orang berakal itu, orang cerdas itu tidak mungkin menghilangkan kemanusiaan Yesus. Orang yang berakal itu bisa memfilter bahwa orang yang pernah dari muka bumi itu bukan Tuhan. Tapi kalau orang bodoh itu bisa dikelabui dengan iming-iming apapun itu, iming-iming iman, iming-iming lagu, indomisasi dan segala macam. Akhirnya berhasil masuk Kristen. Nggak apa-apa Pak kalau udah diakui seperti itu. Yang paling parah adalah Pak Kris mengenai tadi menyebarkan Kristen. Pak Juma tadi udah nerangin, silakan aja sebarkan Kristen. Itu memang perintah di dalam Bible Anda. Tapi sekiranya menyebarkan Kristen kagak usah memasuki area-area yang dilarang Pak. Undang-undang di Republik ini dilarang menyebarkan agama bagi orang yang sudah beragama. Saya lihat Kristen itu memakai LAI, masuk ke rumah-rumah, bikin brosur, diarab-arabkan, diganti namanya Yesus menjadi Allah di sana gitu. Menurut pandangan Pak Kris, apakah produk LAI yang keislaman, yang banyak istilah Islam itu? Iya, kalau masalah setuju istilah, apa tidak Pak? Silakan. Kalau masalah istilah dari yang ada samanya kata dari Al-Quran itu ya, seperti Nabi, Allah, Rasul dan lain-lain itu, orang Islam saja waktu hidup di zaman tahun berapa ini Alkitab diterjemahkan? Mundur Pak, boleh maju aja. Apakah Anda setuju itu? Ya, kita harus ke situ sebab ya nanti saya ajar sejarah juga loh. Ya tunggu dulu, kita kan belajar Alkitab yang ditulis diterjemahkan. Nggak, apakah gini aja Pak, ini kan udah Indonesia merdeka nih tahun 2024 nih. Nah, di LAI itu kan sudah menerjemah dengan merdeka, nggak usah mundur dulu. Sekarang masih ada istilah di sana, istilah-istilah Islam, Alkitab, nama Allah, Nabi, Rasul begitu. Nah ini kan yang Anda pakai. Nah dulu Bang, ini yang Anda pakai, ini yang Anda pakai mentargetkan orang-orang awam kan gitu maksudnya. Nah, menurut Anda ini perlakuan baik atau ini kelakuan licik? Silakan. Entar saya tanya dulu, tadi Anda katakan bahwa orang beragama ya sudah kita ajarkan agama kita. Apa Anda katakan tadi? Anda yang mengatakan tadi target Anda kan orang awam, orang bodoh. Ya, tadi ada kalimat Anda katakan jangan kita targetkan orang yang sudah beragama, udah tahu beragama. Nggak boleh, undang-undang di Republik ini SKB 2 menteri tidak boleh. Anda bertanya saya jawab tadi. Kenapa diturunin?
Waduh, jangan diturunin itu. Jadi dilarang menyebarkan agama bagi orang yang sudah beragama. Tapi saya lihat kan misionarisme itu di Makassar ketangkep. Datang menggedor rumahnya Bu Haji. Terus mau mengkristenkan rumahnya orang Ibu Haji kan. Untung datang ada orang gitu. Fenomena berkembang dari rumah ke rumah, door to door dan seterusnya. Oke, jadi untuk itu Bang, jangan sampai ketemu kita ini. Kalau sampai misionaris datang ke rumah saya nggak main fisik. Saya langsung menegakkan undang-undang, saya bawa ke kantor polisi. Ini orang harus diproses. Tapi pintar mereka ini, saat-saat bapak-bapak lagi ngantor, sepi, ya, mereka beraksi. Anehnya yang dipakai adalah terbitan LAI di Arab-Arabkah. Bahkan ada sekarang Bible berbahasa Arab, dimirip-miripkan dengan Al-Quran gitu. Itu loh Pak Kris. Jadi aturan itu nggak boleh seperti itu, nggak boleh door to door Pak. Nggak ada umat Islam memasuki rumahnya orang Kristen untuk memeluk Islam, nggak ada. Tapi sebaliknya adalah udah banyak yang ditangkap orang Kristen masuk ke rumah-rumah umat Islam untuk dikristenkan. Itu fakta Pak, silakan dibantah. Bang Andi, kita naikkan dulu yang lain ya, kawan-kawan Kristen yang lain. Baik ini Pak, nggak apa-apa, naikin aja, saya kelarin dulu sama Pak Kris. Silakan Pak Kris dibantah dulu nih. Oke, Bang Andi, terakhir ya, saya tidak membantah Anda. Tadi Suma aja kan berhasil mengkristenkan orang, padahal sudah punya mengislamkan. Banjuma nggak pernah dari rumah ke rumah, mereka datang bertanya ke sini, mereka datang bertanya, kita diskusi, dia tertarik. Banjuma nggak pernah maksa orang. Ntar dulu Pak Jo, Anda jangan menuduh sembarangan, dengarkan dulu. Justru mereka ini sebelum mereka syahadat kita minta, apa Anda serius, KTP-nya mana dan seterusnya. Bahkan kalau nggak dewasa kami nggak melayani dia. Jangan mengatakan kami mau mengislamkan Anda yang datang ke sini, kami nggak pernah ngundang. Tapi belajar. Semua yang saya wawancara yang memeluk Islam Pak, ya mereka tidak ada paksaan. Mereka belajar keluar dari kebodohan, mempergunakan akalnya Bapak. Jadi tadi kan target Anda itu Kristen ya biarlah bodoh, orang cerdas dia selalu mualaf. Kan itu kesimpulannya Pak, silakan. Iya, saya naik kan. Di room Anda ya, di room Islam ini saya diundang naik. Saya sering terlibat diskusi, termasuk dengan Anda juga sering ketemu di macam-macam room. Nah jadi kenapa naik ke sini ya, kita kan diundang, jadi kita enak diskusi. Tapi kalau kita tidak adil juga dalam mengambil kesimpulan ya tidak boleh lah ya. Adillah kalau kita mengambil satu kesimpulan. Jadi begini saja, kita memang kalau bahas tentang ketuhanan dan lain-lain dan Allah dan lain, ya anda akan bakal ketemu ya. Kita hanya diskusi aja ya. Ya memang diskusi nih Pak, gimana sih Pak? Terus nggak ada paksaan. Kok gini aja, kembali ke topik Pak. Iya. Kembali ke topik tadi, ada beberapa item ya, kembali ke topik. Ada nggak sih orang Kristen bisa membuktikan Yesus bukan manusia Pak? Silakan. Iya, Yesus itu kita buktikan dia jadi manusia. Oke, manusia, baik. Oke, cukup. Apakah manusia Yesus itu ciptaan Tuhan? Ciptaan Tuhan ada, tertulis ada, ya. Oke, artinya manusia Yesus adalah ciptaan Tuhan, betul? Ya, manusia Yesus itu ciptaan dan dia diutus jadi manusia. Oke, enggak, saya ulang Pak. Jadi Anda sudah kesimpulannya adalah manusia Yesus adalah ciptaan Tuhan, betul? Kalau betul, bisa nggak ciptaan Tuhan menjadi Tuhan Pak? Silakan. Di sini endingnya nih, skakmat di sini Pak. Mohon maaf, bisa nggak ciptaan Tuhan menjadi Tuhan? Kalau diam berarti menerima nih. Kalau diam berarti sulit menjawabnya. Pergi kan? Saya bukan menantang ya. Silakan teman-teman Kristen buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Kalau tidak ada yang bisa membuktikan Yesus bukan manusia, kalau ada yang membantah Yesus bukan manusia, dialah antikristus. Kita semua orang berakal, kecuali orang botol, mengatakan manusia, termasuk Yesus adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita sudah sepakat pakai akal sehat, Yesus adalah manusia ciptaan Tuhan, kita harus sepakat lagi pakai akal sehat. Bukan iman, bukan botol. Artinya apa? Ciptaan Tuhan tidak mungkin menjadi Tuhan. Di sini poinnya. Lanjut.